Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Tinta Mas yang berjudul Desa Kembang Mati Part 5. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Ratapan terdengar dari mulut iblis yang sama sekali tidak terbuka. Wanita itu mengais 11 asih untuk mendapatkan keinginannya dari Mutia. Sementara perempuan itu masih berada di dalam kesadarannya karena ia bukan wanita bodoh yang bisa diperdaya dengan mudah. Hanya saja, Mutia tidak memiliki pengalaman tentang hal gaib seperti yang baru saja ia temui di desa Kembang Mati. Apalagi selama ini dirinya meyakini bahwa hantu, arwah penasaran, atau yang sejenisnya tidak pernah ada. Mereka muncul hanya karena buah imajinasi seseorang yang sedang dirundung ketakutan. Padahal sesuatu yang berbau mistis itu memang ada. Tetapi situasi di mana Mutia hidup dan tumbuh memang memperlihatkan bahwa mampu menyisihkan menyatakan mengenai keberadaan mereka. Tentu saja, hal ini berbanding terbalik dengan ketika dirinya berada di sebuah perkampungan lawas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianggap tabu tetapi tetap diperjuangkan. Kini, logikanya berperang dengan kenyataan di depan mata. Dingin. Suara iblis perempuan itu menggigil dengan tubuh yang kian membungkuk. Saat ini rasanya Mutia begitu ingin merengkuh sosok yang sangat mirip dengan ibu kandungnya. Meskipun 1000 kali otaknya mengatakan bahwa beliau telah tidak ada. Tetapi tetap saja kenyataan di depan mata memperlihatkan hal sebaliknya. Tak tega dan merasa tidak memiliki pilihan, Mutia pun melakukan apa yang maminya minta, walaupun ia sama sekali tidak mengerti maksud dan tujuannya. Satu hal yang ia pahami, bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh sang mami merupakan hal terbaik bagi putrinya. Tanpa pikir panjang, Mutia segera melepas tali pengikat antara bambu dan pilar villa, bekas rumah almarhum Pak Gunawan yang dirasa sangat keras. Sepertinya semua ini memang didesain hanya untuk dikunci mati, bukan dilepas pasang. Mutia, panggilan dari mulut iblis perempuan itu terdengar kembali. Iya Mi, aku sedang berusaha, sahut Mutia sampai kedua tangannya tergores dan mengeluarkan darah akibat tergesek dengan ujung bilah bambu nan tajam serta bermata. Setelah 10 menit berusaha, perempuan cantik ini belum juga mendapatkan keinginannya. Tali pengikatnya sangat kuat, ini seperti kawat, baja, atau benda lainnya yang begitu sulit untuk dihancurkan. Mami, aku tidak bisa. Mutia terdengar terisak. Kalau begitu, kamu saja yang kemari. Iblis kembali merayu dan mencoba untuk menjangkau Mutia dengan cara yang berbeda. Iya Mi, baiklah. Saat ini Mutia berpikir dirinya memang tidak bisa membawa ibunya masuk ke dalam villa. Tetapi setidaknya
Ia masih bisa keluar sekedar untuk memeluknya dan menanyakan apa yang terjadi hingga perempuan buaya tersebut kembali ke dunia fana ini. Namun ketika Mutia melangkah keluar dari teras, angin kuat seakan kembali mendorong tubuhnya hingga mundur dan tetap berada di atas teras. Perempuan kota tersebut semakin kebingungan, sementara tatapannya tak lepas dari sosok misterius yang sudah sangat lemah dan terlihat kedinginan. Tidak ingin kehilangan momen yang mungkin tak akan terulang kembali, Mutia pun akhirnya mengumpulkan tenaga dan sekuat mungkin berlari ke arah sang mama untuk membantunya. Kali ini ia berhasil dan rasanya sangat bahagia. Mutia tersenyum hangat, menyalin wajah sang mami ke dalam manik matanya yang polos. Dengan penuh kasih sayang, ia kian mendekat dan mengangkat kedua lengan iblis dan menjelma menjadi mamanya. Keduanya pun sama-sama berdiri, tetapi tiba-tiba tangan Mutia terasa panas. Perempuan ini menoleh untuk memperhatikannya, sebab ia seperti terkena api atau minyak panas ketika tengah memasak sesuatu. Semakin lama tangannya makin menghitam seperti arang. Pada saat yang bersamaan, sang suami mengangkat wajahnya. Dari leher yang terlihat pucat itu tampak alur aurat berwarna hitam dan tebal. Kemudian disusul dengan suara nan kuat seperti patahan tulang belulang yang disengaja. Setelahnya, wajah iblis pun berubah menjadi sangat menyeramkan hingga Mutia tidak lagi dapat mengenalinya. Ah! Mutia tercengang dan terpaku sampai-sampai ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun sebagai ekspresi dari dirinya yang diselimuti oleh ketakutan. Sosok misterius tersebut membuka mulutnya lebar-lebar. Dari sana, tercium bau busuk seperti campuran antara bangkai dan air comberan. Apalagi ketika ia mengeluarkan lendir berwarna hitam yang pekat dan membasahi kedua tangan Mutia. Entah bagaimana, tiba-tiba saja rasanya energi perempuan itu terserap habis. Kulitnya seperti mengering, bahkan ia merasa hampir mati. Ia benar-benar kehilangan tenaga yang sebelumnya terasa penuh. Tidak ingin menjadi korban atas apa yang tidak ia ketahui, Mutia mendorong sosok tersebut dengan sangat kuat hingga terdapat celah untuknya bisa menjauh serta berdiri dan berlari. Perempuan ini berusaha sangat keras, namun si iblis tetap saja berhasil menangkap kaki kanan dan menariknya dengan sangat kuat. Tak sampai di situ, si iblis menggenggam dan terus menyeret, kemudian membawa Mutia dengan gerakan yang sangat cepat ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan ilalang. Perempuan kota ini tak mampu mengendalikan tubuhnya. Ia hanya bisa berteriak dan memohon pertolongan dari siapapun yang mendengarkan permohonannya. "Tidak, tolong!" Suara cekikikan dan mengerikan itu terdengar sangat tipis namun nyaring. Bahkan nadanya sampai mampu memekakkan kedua gendang telinga Mutia. "Mas Bayu!" Pekik Mutia karena hanya nama itu yang ia ingat di saat krisis seperti saat sekarang ini. Tetapi sayangnya sang suami tidak mendengarkan jeritan tersebut. Kini ia hanya bisa pasrah merasakan kepedihan akibat ujung ranting dan tumbuhan berduri yang bergesekan dengan kulit wajah dan tangannya. Suara teriakan dari bibir Mutia yang masih terseret kencang membuat jelas, tetapi tidak ada satupun yang mendengar, apalagi ingin menolongnya. Seperti seekor anjing jalanan yang melolong, hanya dianggap bagai angin lalu kemudian hilang begitu saja. Rasa sakit yang kini mengoyak kedua tangannya karena masih terseret terasa bersambut tanpa jeda. Ini semua bagaikan sayatan panjang tanpa henti sampai raganya merasa tidak mampu lagi bertahan. Kejadian buruk seperti ini baru pertama kali terjadi seumur hidup perempuan berhati lembut tersebut. Itu sebabnya ia begitu terkejut dan tidak menyangka bahwa sesuatu yang aneh ataupun berbau mistis dapat terjadi kepadanya. Rasa rindu dan keinginan untuk memeluk almarhumah mamanya malah menjadi petaka, hingga membuat Mutia terdampar di atas seretan kuat
yang berasal dari makhluk yang tidak pernah ia ketahui asalnya. Sakit, tubuhnya masih saja diseret tanpa ampun. "Tolong!" pekik Mutia dengan bibir terbuka lebar. Di saat yang bersamaan, pasir yang berada di bawah mulutnya masuk bersama udara. "Mas Bayu!" panggilnya tipis dalam ratapan panjang sembari menangis pilu. Tubuh Mutia terangkat cukup tinggi, lalu ia dibanting dengan kuat ke tempat berbeda. Ketika mendarat, tubuhnya terasa remuk. Tak lama keanehan berikutnya kembali terlihat. Mutia tidak lagi merasakan kerumputan pada kedua telapak tangannya, sebab landasan kokoh non keraslah yang kini berada di bawahnya. "Ah!" Erang Mutia terdengar tipis tetapi begitu menyakitkan. Perlahan wanita ini mengangkat kepala dan memperhatikan ke seluruh ruangan yang terasa hampa. Di tempat ini tak ada satupun perabotan ataupun manusia yang tampak di matanya. Hanya sebuah ruang gelap dan berbau apak, sehingga memperlihatkan bahwa tempat tersebut sudah begitu lama tidak berpenghuni. Rongga telinga Mutia mampu mendengar suara detak jantungnya sendiri. Hal ini menandakan bahwa suasana memang sunyi sepi. Jika digambarkan keadaan mencekam ini, Bak sedang duduk sendiri di tengah kuburan saat tengah malam tiba. Ia pun terdiam sembari memendam ketakutannya. "Tempat ini kenapa gelap gulita?" tanya Mutia pada diri sendiri. Tak lama ia berdiri untuk mencari jawaban. Sambil berputar-putar di tempat untuk melihat gambaran tentang di mana dirinya berpijak detik ini bukan tanpa sebab. Udaranya juga terasa pengap dan lembab. Sampai-sampai langsung mampu membuat hidungnya tersumbat. Tetapi di sisi lain, bulu kuduk pun berdiri, menandakan kekhawatiran yang tinggi. Satu hal yang ingin Mutia lakukan saat ini yaitu keluar dari tempat tersebut dan memeluk suaminya sambil mengadu. Rasanya ia benar-benar membutuhkan sosok Bayu Pamungkas lebih dari apapun di atas dunia ini. Ketika Mutia mulai menjelajah ruangan yang ternyata membawanya lebih dalam lagi, terjadi kejadian aneh pun bermunculan. Mulai dari meja sudut kecil yang bergeser sendiri, tirai usang dan berkibar padahal tidak ada angin, hingga suara-suara aneh dari benda berjatuhan yang memekakan telinga. Berbeda dengan ruang sebelumnya, tempat ini lebih bercahaya. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa auranya terasa kian hitam dan pekat. Belum lagi perasaan lain yang muncul dan membisikkan bahwa dirinya tengah diawasi dari bilik yang berbeda. "Ini seperti bagian belakang," kata Mutia sambil terus memperhatikan langkahnya agar tidak terseret kembali oleh makhluk astral yang mengerikan. Mutia benar dan ternyata bagian pekarangan belakang ruangan malah tak kalah mencekam. Dari jendela yang telah retak rambut, Mutia memperhatikan sumur tua berlumut. Ketika kakinya bergeser ke arah kiri, beberapa hewan menjijikan seperti belatung dan kecoa memperlihatkan rupa lengkap dengan bau busuk dan menerpa menciumnya. Tak sampai di situ, Mutia juga melihat bercak darah yang lengket ketika diinjak. Seakan lendir itu masih baru. Tapi ia yakin jika lokasi tersebut tidak berpenghuni. Lalu, dari mana asal darah segar tersebut? Tanya Mutia pada diri sendiri. Sementara di kanan kirinya mulai tampak dipenuhi dengan barang rusak, berserakan dan berbagai tanaman yang tumbuh liar tak terawat. Di mana lebatnya tumbuhan tersebut? Sayup-sayup terdengar suara tawa wanita tanpa wujud. Suara itu terdengar begitu dekat di telinga dan nyaring. Pada detik berikutnya, suasana makin mencekam dengan kemunculan sosok bocah yang tertawa sambil menyeberang. Hampir di setiap sudut ruangan, kemudian disusul irama pecahan kacanan berderai. Kali ini, usaha Pak Mardi untuk menebar teror dan ketakutan bagi Mutia agaknya berhasil. "Ya ampun,"
Apa yang terjadi kepadaku? Tanyanya sambil meratap, membungkuk dan melangkah dengan gerak penuh ketakutan. Suara wanita itu muncul kembali dan kali ini terdengar lebih jauh daripada sebelumnya. Mutia bergetar di atas kedua kakinya. Ia merasa tubuhnya telah melayang seperti tak berpijak di bumi. Setiap jengkal langkahnya membawa pada teror dan ketakutan yang tiada habisnya. Aura lain kian kuat mendekat. Mutia melipat dahi dengan mata yang dipenuhi kecemasan. Tak berselang lama, sosok asing melintas dengan cepat dari arah belakang. Dia seperti tiupan angin. Ketika Mutia membalik badan, tak ada apapun di belakangnya. Kebingungan pada keadaan yang menghantam ketenangan hatinya, Mutia hanya mengikuti arah cahaya entah dari mana. Satu hal yang ia ketahui, ini bukan sinar lampu rumah ataupun jalanan. Ah, Mutia terisak, manik matanya bergetar. Disambung dengan suara tersesak di saat ia menarik air hidungnya. Setelah melangkah, kurang lebih selama 2 jam lamanya, Mutia belum juga mendapatkan jalan keluar. Lelah, ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Apalagi beberapa bagian tubuhnya sudah terluka dan kian terasa sakit akibat dilempar dari sosok misterius sebelumnya. Tetapi baru saja hendak menarik napas, beberapa kali Mutia kembali merasa bahwa ada seseorang yang tengah mendekati dirinya. Mutia memberanikan diri dan mencoba untuk merekam visual makhluk tersebut dengan melirik ke arah kanan. Ekor matanya menghitam, dipenuhi dengan pupil bulat besar dan bercahaya. Semakin ia berusaha, detak jantungnya pun kian menyala. Sedetik berikut, tibalah pada suasana di mana terdengar suara tetesan air atau darah di atas lantai. Gemerciknya melukai alam bawah sadar Mutia, hingga gendang telinga itu terluka. Mutia memegang erat kedua daun telinganya. Ia tidak menyangka suara curahan air bisa begitu deras seperti bom di dalam kepalanya. Pekiknya dan darah semakin banyak menyembur dari rongga telinga. Semakin lama, Mutia merasa tak kuat berdiri kembali. Ia pun terjatuh tanpa disentuh, hingga tubuhnya membungkuk di lantai. Pada saat yang bersamaan, ujung kepala Mutia hampir menyentuh lantai. Saat itulah, ia melihat ujung rambut panjang dan kusut di bawah telapak kaki yang memutih, tanpa menyentuh dasar di mana ia berpijak. Pekik perempuan cantik ini sambil meninggalkan tempat tersebut ke arah halus. Suara gendang dan tembang kejawen kuno terdengar dari belakang ruangan yang tak pernah ada ujungnya. Disambung dengan irama tawa seperti pesta akhir tahun yang riuh dan menyenangkan. Rupanya ini gambaran kemenangan Mardi 10 tahun yang lalu, ketika ia berhasil menghabiskan nyawa Gunawan dan Laras. Suara tawa itu menggema di telinga Mutia, mengantarkannya pada kejadian lawas dan mengerikan. Sebab selain pesta kemenangan, ada juga isak tangis dan jeritan panjang yang tak dapat diabaikan. Sementara di sisi Pak Mardi, laki-laki ini tampak sibuk dengan peralatan ritualnya yang berwarna dasar serba merah dan hitam. Rupanya memang dia satu-satunya biang kerok yang sesungguhnya dari kejadian janggal dan menerpa Mutia. Ayam cemani pun tampak terikat di bagian kaki kirinya. Kemudian siksaan berikutnya mulai terlihat jelas pada kamera mata pria bahaya tersebut. Setiap pekikan dan rasa sakit dari makhluk itu merambah kepada Mutia. Entah iblis apa yang telah merasuki jiwa Pak Mardi. Padahal sejak awal Kasih sama sekali tak pernah memintanya untuk menghabisi nyawa Mutia. Tetapi Pak Mardi malah menyiksa wanita itu dan menginginkan kematiannya. Sepertinya semua ini berasal dari rasa marahnya terhadap istri Pak Gunawan yang sampai detik ini masih tidak bersedia menyerahkan diri dan cintanya. Hal inilah yang menjadi sumber ketakutan terbesar pria baya tersebut. Ia khawatir kalau mantra ASI yang telah ditiupkan kepada Bayu
Pamungkas tidak bekerja atau dipatahkan. Bisa saja pria itu meninggalkan putrinya dan kembali ke dalam pelukan istrinya, Mutia. Pikiran buruk menguasai. Ia menimbang sesuatu, yaitu jika perempuan kota itu telah tiada, maka mantra ataupun upaya kasih selama ini tidak akan pernah sia-sia. Bayu Pamungkas akan menjadi milik sang putri untuk selama-lamanya. Benar saja, kenangan dan pengalaman dalam kegagalan membuat Pak Mardi gelap mata dan hanya memikirkan kemenangan dan keabadian dengan cara apapun yang ia punya. Sebab ia ingin putrinya mendapatkan apa yang diinginkan dan berbahagia selama-lamanya, meskipun ia berarti harus melenyapkan orang lain atau setidaknya membuat Mutia menjadi tidak berdaya. Kasih membuka pintu kamar khusus hingga membuyarkan konsentrasi Pak Mardi. "Bapak," panggil gadis tersebut yang tidak mengira bahwa akan ada darah dalam ritual malam ini. Matanya menyala ke segala arah demi menjawab pertanyaan di dalam hatinya. Pak Mardi mengangkat wajah. Di mulutnya terdapat darah segar, sementara di tangannya telah berlubang bagian leher dari ayam hitam itu. Rupanya suara ribut-ribut berasal dari makhluk berkaki dua tersebut. "Kenapa kamu kesini?" tanya Pak Mardi dengan suara yang berat, seolah-olah tubuh itu bukan hanya miliknya sendiri. "Bapak." Kasih berdiri sampai sekujur tubuhnya merinding, karena ini adalah kali pertama ia melihat bapaknya tampil seperti itu. "Kamu mengacaukan darah pertama, dasar bodoh!" ujar pria baya dan ia terdengar marah besar. "Tutup pintunya, masuk ke dalam kamarmu," perintah lelaki tersebut. Suaranya yang serak membuat Kasih benar-benar ketakutan. Apalagi atmosfer di rumah itu juga sudah berubah drastis, seiring dengan tetesan darah yang keluar dari urat leher ayam hitam tersebut. "Pergi!" bentak Pak Mardi dengan mata yang terbuka lebar. Iya Pak," jawab Kasih dengan suara yang terbata-bata, lalu kembali ke dalam kamarnya. Gadis ini merasa cemas dengan sosok lain yang menguasai bapaknya. Untuk itu, ia menguji pintu dari dalam dan mengikat setiap sudut bagian dengan kain berwarna hitam yang telah dimantrai. Setelah itu, Kasih mengambil posisi duduk di sudut kamar sambil memeluk diri sendiri. Ia teringat akan sesuatu. Terakhir kali ritual dengan suara ayam seperti ini terjadi, kakak perempuannya tewas di depan matanya. Setelah kejadian nahas tersebut, Pak Mardi memberikan selendang kepada putrinya untuk digunakan sewaktu-waktu jika merasa terancam. Sementara di sisi lainnya, angin dingin menusuk tubuh hingga ke tulang. Mutia berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi buruk ini ataupun menjauh dari makhluk itu, sementara ia hanya cover yang tidak berisi. Perempuan kota ini lari tunggang langgang tanpa memperdulikan arah di mana ia harus melangkah ataupun berhenti. Sementara dari lensa matanya, perempuan ini hanya bisa melihat cahaya samar-samar dari beberapa jendela yang telah ia lewati. Suara burung gagak semakin menakuti jiwanya, menuntut permohonan atas pedang kematian yang seharusnya tidak ditemui. Perempuan ini sangat kebingungan pada diri sendiri, hingga ia seperti tidak memiliki dirinya sendiri. Mutia terjatuh di lantai, kakinya diserang dari bawah. "Au!" keluhnya ketika sakit terasa di dahi dan dadanya. Wanita itu berusaha untuk mengangkat kepala dan juga pundaknya. Saat ini, posisi bagian atas tubuhnya seperti sedang push up. Sambil menahan kesakitan, ia menyeret kedua kaki agar dapat kembali berlari. Sayangnya, teror malam memang sengaja direkayasa untuk mengacaukan jiwa dan raga Mutia. Hingga sebesar apapun usahanya berlari dan keluar dari lingkaran setan ini, tetap saja ia tidak bisa. Kerongkongan Mutia terasa sakit luar biasa, seperti disikat dengan biji kedondong yang masih segar. Matanya pun terbuka lebar
seolah memperlihatkan kesakitannya. Tak perlu menunggu waktu yang lama, Mutia tergeletak di lantai dan menggelepar seperti ayam yang baru saja dipotong lehernya. Dengan mulut yang menganga, mata melotot serta kedua tangan yang memegang dalam posisi terlentang. Wah! Suara angin muntah itu kembali lagi. Ah! Teriaknya sambil menerjang-nerjang kedua kaki secara bergantian. Disambut suara seperti seseorang yang sedang kumur-kumur. Tak lama kemudian, Mutia memuncratkan darah berwarna merah kehitaman dari dalam mulutnya. Hal itu tampak seperti semburan dari mata air kecil yang baru saja ditemukan dan terus meluap. Menyadari hal tersebut, Mutia membalik tubuh agar lebih mudah dalam memutuskan isi perutnya nan asing. Ia benar-benar tersiksa dan menderita hingga seluruh kaki dan tangannya menegang sampai kejang. Dengan kedua tangan yang telah bergetar hebat, rasanya ia akan segera mati kali ini. Mutia, suara misterius menyusup ke gendang telinganya, membawa udara dingin dan menyiksa. Lalu sumpah serapah menyusul kemurkaan seseorang di luar sana yang bersikeras untuk membangunkannya. Setelah panggilan itu, suara berbisik tetapi berisik terdengar di telinga Mutia yang sudah mulai sadarkan diri. Bisik-bisik yang tak jelas ini akhirnya dapat dimaknai sesuai dengan mantra yang Kasih bacakan untuk Bayu Pamungkas. Kanggo wadah rasa sejati, rasaku dan rasamu si jabang bayi. Kalimat ini mengulang dan terus terdengar seperti siksaan. Ah! Disambut dengan suara pekikan yang memekakan gelendang telinga. Ah! Perempuan kota ini terbangun dengan napas yang tersesak. Rasanya ruang kerongkongan miliknya mengering dan hanya ada susunan butir pasir dan tebal di sepanjang ruasnya. Ini, gumamnya dalam tanya karena tubuhnya sudah berada di atas tempat tidur mewah di dalam kamar rumahnya. Mutia terheran, tapi berusaha untuk menenangkan hatinya. Saking tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada dirinya, Mutia menampar pipi Ranum itu secara berulang. "Oh, sakit!" keluhnya sembari mengusap kedua pipi dengan telapak tangan yang bergerak naik turun dengan lembut. "Ini bagaimana aku bisa berada di dalam kamarku sendiri?" tanyanya bersama tatapan dan terus mengitari setiap sudut ruangan. Siapa sangka, kata hatinya memang benar. Mutia ini berada pada kamar di rumah megahnya, di mana Nyonya Amelia berada dan tinggal bersamanya. Perempuan ini bingung bukan kepalang. Meskipun begitu, pikirannya sedikit lega karena apa yang ia lihat dan alami beberapa saat tadi hanyalah mimpi. Sambil menghela napas panjang, Mutia menatap ke arah jam dinding di kamar berwarna putih tersebut. Tetapi pada saat ini ia kembali menyaksikan sesuatu yang aneh, yaitu jam dinding di rumah megah tersebut adalah benda yang sama dengan di villa. Mutia mengernyitkan dahi, memfokuskan pandangan dan kembali berpikir keras. Belum menemukan jawabannya, suara pintu kamar yang terbuka terdengar jelas. Sontak hal itu membuat perasaannya menjadi tidak enak. Ketenangan yang baru saja didapatkan seketika lenyap. Tak lama suara kasar seperti tembakan terdengar di balik pintu kamar tersebut. Kemudian disusul dengan irama ketukan yang kuat. Semakin lama terdengar makin cepat dan bising di telinga. Akhirnya perempuan tersebut menutup telinganya dengan kedua tangan yang dibuka lebar. "Mama," gumam Mutia yang mengira bahwa suara tersebut berasal dari ibu mertua yang sudah beberapa bulan terakhir terkesan tidak menyukai dirinya lagi. "Tidak mungkin." Mulutnya langsung membantah karena tersadar bahwa semarah ataupun sekasar apapun Nyonya Amelia, ia tidak pernah melakukan hal demikian terhadap anak menantunya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai runtuh dari sisi kanan dahi Mutia.
Semua ini diakibatkan oleh pompa jantung yang cepat dan berat. Rasanya takut yang menderita jiwanya yang sangat berbeda kali ini. Sampai-sampai ia digelapkan dan tak mampu berpikir normal. Pintu kamar terbuka kembali. Hingga kali ini perempuan itu memutuskan untuk menguncinya. Mutia berdiri dan berjalan lamban agar bisa mengawasi setiap jangkal ruangan tersebut. Namun siapa sangka sesuatu mendorongnya dari belakang, membuat tubuh lelah itu terdorong keluar dan terjengkang. Masih sejajar dengan lantai, Mutia melihat bayangan di tembok yang bergerak sangat cepat. Ingin tahu, ia pun mengikuti arah terakhir di mana bayangan itu muncul. "Mama," gumam Mutia dalam hatinya tatkala menyaksikan lukisan pernikahan antara dirinya dan suaminya telah di stabilo merah. Anehnya, warna itu hanya bersarang di wajah dan tubuh Mutia saja. Sementara foto Bayu tampak bersih dan sama sekali tidak bernoda. Bayangan putih itu muncul kembali dan membuat bulu kuduk Mutia berdiri. Namun kali ini ia memutuskan untuk tidak mengikutinya, sebab rasa penasaran perempuan tersebut jatuh lebih tinggi kepada pola tingkah mama mertuanya dibandingkan yang lain. Penasaran akan sikap kasar sang mama mertua, Mutia berencana untuk mempertanyakan maksud dan tujuan Nyonya Amelia secara langsung. Tetapi ketika ia telah mendekati bagian belakang tubuh wanita yang bentuk fisiknya menyerupai Nyonya Amelia, suara pekikan kembali mencuat dari mulut Mutia. "Ah!" Pekiknya yang langsung terjatuh di lantai, hingga tulang ekornya terasa begitu sakit. "Tidak!" Mutia berusaha bangkit dan berlari dengan cepatnya. Bukan tanpa sebab, setelah melihat wajah wanita yang ia perkirakan adalah Nyonya Amelia, Mutia tersadar bahwa sosok itu bukanlah manusia. Wajahnya bergelimang darah dengan ulat berwarna putih yang bergerak lincah di kedua sisi bibirnya. Ditambah lagi, bentuk dari daging pipinan membusuk membuat paras itu tak berbentuk. Mutia kembali berlari untuk menjauh. Dadanya menghentak kuat, tubuhnya sampai-sampai kesulitan untuk mengontrol diri ketika berlari. Terkadang, kaki kanannya menyepak kaki kiri tanpa disengaja. Ia pun terjatuh berulang kali dan menangis tanpa henti. "Tidak, aku tidak ingin mati dengan cara seperti ini," kata Mutia pada diri sendiri. Sementara bulir-bulir keringat dan air mata telah memenuhi wajah, leher, serta sebagian tubuhnya. Perempuan cantik ini kembali memompa diri, mencari jalan keluar atas masalahnya sendiri. Tak ingin berada di dalam rumah yang secara mendadak berubah misterius, ia pun memutuskan untuk keluar dan bergegas menuju ke pintu utama. "Tetangga ataupun siapapun, mereka pasti bersedia untuk menolongku," katanya dengan langkah menyeret dan bibir mengeluh. Setelah tiba di pintu utama, Mutia tak bisa membuka kuncinya. Ia tersadar jika di dalam hari rumah megah tersebut akan dikunci mati secara otomatis. Di waktu yang bersamaan, suara tetesan air kembali terdengar di telinganya. Irama cairan yang berasal dari pipa bocor itu terasa lebih menyeramkan dibanding suara tawa iblis ataupun kuntilanak. Mutia menggelengkan kepalanya berulang, dan bibir itu kembali menangis sambil bergetar. "Tidak," katanya karena melihat sepasang kaki asing berada di sampingnya. Kalau sebelumnya Mutia melihat warna putih pada sepasang kaki, namun sekarang berwarna hitam. Selain itu, bau busuk dari tubuh itu juga begitu menyengat. Tak ingin melihat sosok itu kembali, Mutia berlari dari arah yang lainnya menuju ke kamar. "Ah!" jerit Mutia bak orang gila yang sudah kehilangan banyak tenaga dan ketenangan. Tangisnya kian pecah ketika berhasil sampai ke dalam kamar. Sadar akan ketakutan yang masih mengancam, perempuan ini segera mengambil posisi setengah berdiri agar bisa mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Kemudian mundur dengan cepatnya hingga punggung menyentuh dinding kamar tepat di bawah jendela.
Suara bising menyambut gagang pintu bergerak cepat dengan ritme yang sulit untuk dihitung. Menurutnya, mana mungkin ada manusia yang mampu melakukan hal tersebut. Kejadian ini kian membuat pikirannya terganggu. Tak lama, ujung bapak berwarna hitam kilap menancap di pintu kayu. Ujungnya yang tajam pun berhasil menyilaukan mata. Mutia bergidik ngeri hingga memutuskan untuk lari bagaimanapun caranya. Setelah dipukul beberapa kali hingga pintu kayu kamarnya berlubang, Mutia memutuskan untuk keluar melalui tangga pada balkon kamarnya. Nahas, kaki kanannya terpleset pada anak tangga tertinggi dan membuatnya terjatuh ke konblok taman, tepat di bawah kamarnya dalam posisi wajah menghantam landasan keras tersebut. Kedua kata Mutiara mengarah ke bawah, memperhatikan darah segar mengalir seperti tumpahan air dari dalam ember besar dan membasahi beberapa konblok yang berada di hadapannya. Mulutnya pun tak dapat dikunci, seolah rahang telah patah. Pada detik-detik menjelang kematian, Mutia membayangkan wajah suaminya. Ia sangat mencintai Bayu Pamungkas dan ingin mati di dalam pelukannya. Namun sayang, pria itu masih asik dengan situasinya sendiri bersama pikiran tentang Sari Murti. Dedaunan dari pohon rindang mulai berguguran, menyapa kulit Mutia yang tengah bergeletak tak berdaya di atas rerumputan basah akibat embun subuh nan menyulam keheningan. Mutia memegang dahi dan terbangun secara tiba-tiba. Rasa sakit mendera tubuhnya, membuat kebingungan besar tiada tara. Bukan tanpa sebab, Mutia kembali hidup setelah kematian sebanyak 2 kali. Ia pun menjadi bingung dan ketakutan seorang diri, apalagi suasana dan situasinya mengerikan hati. Bergetar. Kulit pria itu tampak keriput. Kantung matanya seperti mata ikan dan guratan bibirnya layu, seakan tak pernah disiram dengan kebahagiaan. Bersama tongkat kayu seadanya, ia bersungut-sungut berjalan untuk memutari tubuh Mutia, seperti seseorang yang berniat untuk melindunginya. Aku... Mutia memasang wajah iba. Aku tidak mengerti apa yang terjadi kepadaku. Bagaimana aku bisa sampai ke sini? Dan ini tempat akhir. Jika kamu kosong begitu, yang jahat bisa masuk dan mengambil pikiran serta ragamu. Ucapnya dengan suara tenang dan bahasa yang tertata. Mau? Sambungnya sambil menghela napas panjang. Enggak, kek, jawab Mutia secepat mungkin. Tapi di mana aku sekarang? Kakek tersebut tersenyum. Kamu anak yang baik, sabar saja. Kalau kamu rajin membersihkan rumah, kamu akan menemukan jawabannya. Si kakek memberikan petunjuk. Kakek tersebut memiliki raut wajah yang bersih, tidak ada noda tai lalat ataupun daging tumbuh seperti orang tua sebaya pada umumnya. Selain itu, suaranya begitu jelas dan tegas, perawakannya begitu berwibawa walaupun tubuhnya kian susut dan kecut. Ingat, apa yang kamu cari ada di tempat yang sering kamu lewati. Beliau kembali berkata dan memberi petunjuk. Aneh memang, tapi kamu harus kuat agar dapat melindungi dirimu dan hidupmu. Padahal Mutia sama sekali tidak mengatakan apapun kepada beliau. Tapi seperti canayang yang hebat, si kakek terkesan mampu membawa pikirannya secara praktis. Rupanya, tanpa sepengetahuan Mutia, Pak Mardi telah mengirimkan seseorang untuk menanam sesuatu di belakang rumahnya. Namun, tanah galian itu sama sekali tidak rapi, sehingga Mutia masih bisa melihat jejaknya. Membersihkan rumah? Tanya Mutia dalam tunduk. Membersihkan rumah? Dan apa yang aku cari ada di tempat yang sering aku lewati. Mutia mengulangi kembali 2 kalimat tersebut. Setelah itu, perempuan kota ini ingin mengajukan pertanyaan kepada kakek tersebut. Namun, ketika mengangkat wajah untuk bertanya,
pria rentat tersebut sudah tidak terlihat lagi. Beliau adalah Pak Gunawan yang juga turut bangkit akibat darah Mutia yang pernah menetes di atas tanah ketika menikmati pasar malam. Rupanya, Mutia dan Laras memiliki weton yang sama sehingga keduanya memiliki ikatan kuat. Tak lama Mutia berdiri dari posisi duduknya. Dari setiap peristiwa hanya ada satu hal sama, yaitu kedua tangannya penuh dengan bekas cakaran dari kuku panjang dan tajam. Ketika melihat garis tersebut, ia merasa takut bukan kepalang. Tak lama, ketika Mutia diantar duduk hendak berdiri, ia melihat Sari Murti tepat berada di hadapannya. Ia pun berniat untuk mendekati gadis tersebut, sebab dia adalah satu-satunya orang yang dirinya kenali. "Kasih, kamu ngapain di sini? Di mana arah pulang?" tanya Mutia sambil menatap dalam dan terisak. "Aku sangat lelah dan ingin kembali." Kasih menundukkan kepala dan angin tiba-tiba bertiup dengan kencangnya. Tiba-tiba jantung Mutia berhenti seketika. Ada rasa yang membuatnya tersadar bahwa sesuatu nan aneh terjadi saat ini. Ketika Kasih mengangkat wajahnya, dengan sangat cepat ia mendekat ke wajah Mutia. Gerakannya sebagai angin dan semua terjadi bagai kilat. Apalagi wajah nan tampil tampak menyeramkan hingga menyadarkan Mutia bahwa dia adalah sosok asing yang berniat buruk kepadanya. Jari-jari tangannya yang panjang dan hitam terangkat setara dengan mata Mutia. Perempuan itu terbelalak, kebingungan dengan situasi yang cepat dan berubah drastis. Tak lama mulut makhluk itu terbuka lebar. Sepertinya ia sudah sangat ingin menelan Mutia bulat-bulat. Namun pada saat yang bersamaan, sorot lampu panjang dan jauh menyinari wajah Mutia dan makhluk itu tampak gelisah lalu pergi dengan sangat cepat. "Ah!" pekik Mutia sambil mengatur napas yang sempat terhenti sesaat. Detik ini kedua kakinya berusaha mundur untuk menjauh. Tubuh Mutia terjatuh ke tanah, lalu banyak tangan terasa memegang dan memampah ke dalam. Aneh sekali, padahal makhluk itu belum mencekik, tapi kenapa rasanya begitu berat dengan tekanan yang kuat. "Kenapa harus dia?" tanya sosok misterius yang tak terlihat wujudnya, hanya suaranya saja, dan Mutia cuma bisa melirik. "Dia tumbal yang sempurna. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, tanggal lahirnya sama, tapi sayangnya makhluk seperti itu tahu dari aroma tubuh semata. Dan yang kedua, mereka berpaku pada weton, bukan tanggal lahir nasional." Suara berat lainnya menyahut perbincangan misterius tersebut. "Jadi, apa artinya? Malam ini hingga besok waktu terbaik untuk menghabisinya, menjadikan makanan abadi dan sesembahan yang sempurna atau sekedar mematahkan nadi jiwanya." "Apa?" Mutia bergumam dalam tanya sambil melirik ke arah kiri dan kanan. "Siapa kalian?" tanyanya pada makhluk tanpa wujud. "Diam saja di sini, atau kematian akan menjemputmu." "Kematian?" tanya Mutia dan telinganya mampu mendengar suara derap langkah seperti kaki kuda yang cepat nan landai. Bibir perempuan itu menggigil tatkala mendengar irama tersebut kian dekat. "Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Mutia benar-benar kebingungan pada semua yang telah terjadi, apalagi kematian sudah 2 kali mempermainkan hidupnya. Mutia menggigil dalam posisi terlentang. Ia hanya melihat cahaya lurus dari lampu sorot. Sementara malam berusaha menyembunyikannya yang telah mati ketakutan. "Mas Bayu, kamu di mana?" tanya Mutia tanpa suara, sambil menahan kehancurannya jiwa dan mentalnya. Pada saat yang bersamaan, jasad asli Mutia tengah terbaring di muka cermin. Pak Mardi berhasil menarik jiwanya untuk disiksa sepanjang malam.
hingga lupa akan kebenaran bahwa dirinya yang asli tak bersama dengan rohnya. Iya, tubuh Mutia masih berada di dalam villa yang sama dan terjaga. Sementara jiwanya ditarik paksa oleh ilmu hitam milik Pak Mardi yang di awal sudah merencanakan hal buruk terhadap Mutia. Sial, perisai apa yang melindunginya? Tanya Pak Mardi di tempat lain sambil melempar cawan tempatnya membakar madat berwarna hitam pekat. Di batas lelah yang setia menciumi gundah di dalam alurnya, Mutia terperosok jauh ke jurang terdalam. Di seberang sana tampak ada jalan keluarnya, tetapi sayang telah menunggu setumpuk granat yang siap meledak dan menghancurkannya. Tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada rumah untuk kembali. Rasanya ingin sekali menggapai mimpi indah malam ini, lalu pasrah pada ujung takdir ilahi. Mutia benar-benar lelah, bahkan tubuh ini mengeluh di dalam ketidaksadaran pikiran. Alangkah malangnya nasib yang sudah disuratkan takdir untukku. Menyapa dedaunan dan pohon tua di samping raganya, ia dapat merasakan kepala tergeletak manja di antara kedua belah paha yang dirapatkan. Ditambah lagi dengan belayan ya sayang khas yang menenangkan. Bangun, kamu harus berlari menuju pucuk persegi yang lancip, kata Bayu samar-samar di telinga Mutia. Banyak cahaya yang menunggu di sana, termasuk aku, sambung pria kesayangan Mutia yang kini tiba-tiba ada bersama dengan dirinya. Kamu kemana saja, Mas? Tanya Mutia tanpa membuka kedua mata. Aku mencarimu sampai lelah. Malam ini waktu serasa panjang dan lelahku tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Lihat saja, ada yang menyakitiku sampai seperti ini. Mutia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, sekedar untuk memperlihatkan kepada suaminya betapa ia menderita. Sabar, bisiknya lirih. Jangan terkecoh, ini hanya mimpi. Bayu menambahkan ucapannya agar Mutia menjadi tenang. Aku ingin pulang, Mas. Kembali ke kota. Pinta Mutia yang merasa bahwa tempat ini bukanlah rumah. Kedua kakiku sudah sangat sakit. Setelah kamu melewati semua ini, kamu bisa rehat. Aku akan menjagamu. Semua ini, gumam Mutia yang memang tidak mengerti tentang apapun termasuk hal-hal nan menyeramkan yang telah menyerang dirinya. Aku tidak mengerti, Mas. Istirahat sejenak, kumpulkan tenagamu, lalu segeralah berlari ke arah yang dimaksud. Mutia mengangguk. Baiklah, Mas. Perempuan ini melemaskan tubuhnya, pasrah untuk beberapa saat demi menetralkan hati dan menambah energi. Semakin lama Mutia merasa bahwa belakangan kepala telah sejajar dengan tanah. Ia pun tersentak dan terbangun, lalu kembali memperhatikan langit yang belum juga kunjung cerah. Aneh, rasanya perputaran waktu di tempat ini begitu lamban. Padahal ia berharap matahari akan segera muncul dan membimbing langkahnya ke arah cahaya yang lebih terang. Mutia menatap ke sekelilingnya hingga berputar-putar. Ini memang hutan dan sama sekali tidak ada orang lain bersamanya. Sambil berpikir, ia mengulang ingatannya mulai dari ketika pertama kali bertemu dengan almarhum Mami, ruang sepetak yang tak ada habisnya, lalu kediaman megah milik suaminya di kota hingga hutan ini. Ia pun terbayang, di setiap akhir ingatan dan perjuangan selalu saja berakhir dengan kematian. Setelah itu, ia kembali bangkit dan terbangun dalam kondisi berbeda, namun memiliki rasa sakit yang sama. Mutia memahami satu hal, bahwa hidupnya akan terus berputar di tempat jika ia tidak bisa keluar dari satu ruang ataupun dimensi dalam keadaan bernyawa. Tak ingin mati sia-sia, Mutia mempersiapkan diri lebih matang daripada sebelumnya.
Apalagi saat ini, jadinya telah menemukan beberapa petunjuk yang bisa dijadikan pedoman dalam melangkah. Ia pun yakin permainan kali ini akan menjadi akhir dari siksaannya. Aku harus pergi dari sini dalam keadaan hidup, tukas Mutia pada diri sendiri sambil meremas ujung pakaiannya yang telah kotor dan lusuh. Perempuan ini melangkah sangat cepat untuk menuju ujung jalan segitiga yang sempat Bayu katakan sebelumnya. Setelah sampai di tengah-tengah, ia mendengar suara berisik dari rerumputan yang bertabrakan dengan benda khas seperti besi ataupun langkah kaki cepat. Mutia mencoba untuk mengabaikannya dan terus berlari ke arah cahaya yang samar-samar mulai menguat. Pada saat yang bersamaan, ia dikejutkan dengan keranda yang melayang di atas kepala. Lampor, gumam perempuan cantik ini dan hatinya semakin meliputi dengan ketakutan. Burung gagak berbunyi nyaring, menambahkan suasana mencekam di dalam hati Mutia. Hanya dengan membayangkan bahwa ia berada di tengah hutan tanpa cahaya dan teman, jiwanya telah bergidik ngeri. Apalagi saat ini penampakan dari keranda terbang terus hilir mudik di atas kepalanya. Tidak, aku tidak boleh terpengaruh. Hanya perlu melangkah sampai ke ujung segitiga yang bercahaya. Mutia menguatkan hatinya hingga akhirnya mencapai setengah perjalanan dalam kondisi bernyawa. Lampor terbang rendah hingga ujung kaki bensinnya menghantam kepala Mutia. Perempuan ini kembali terluka hingga membuatnya pusing. Kejadian ini berhasil memperlambat langkahnya, dan yang lebih mengejutkannya lagi, Mutia kini malah sudah berada di dalam keranda. Tidak, pekiknya sambil berusaha untuk duduk dan menggedor-gedor setiap sisi kain yang seharusnya gemulai sehingga mudah untuk disingkirkan ataupun ditobrak. Namun berbeda dengan saat sekarang ini, kain berwarna hijau tersebut seperti seng yang kaku, tajam dan sulit untuk diatur. Lepaskan aku, buka! Mutia terus saja berteriak seperti orang gila hingga beberapa saat ke depan dan suaranya mulai terdengar serak. Tubuh itu melayang bersama keranda yang terus saja terbang tak tentu arah. Mereka tidak memiliki pilihan. Perempuan cantik ini menerjang bagian sisi kaki Lampor tersebut kemudian menjatuhkan dirinya tanpa peduli dengan apapun. Tak disangka Mutia berhasil keluar dari kurungan mengerikan tersebut. Lalu dengan cepat ia berlari kembali ke arah sudut segitiga bercahaya. Pada saat yang bersamaan terdengar suara perempuan yang membimbingnya dengan lafaz Allah. Mutia rasa sangat mengenali suara tersebut. Langsung mengikuti arah datangnya sumber irama. Benar saja, firasatnya tidak salah kali ini. Mutia benar-benar berhasil mencapai titik cahaya dan melewati perbatasan dimensi lain hingga ia kembali tersadar dalam posisi duduk di muka cermin. Hah? Mutia terperanjat sembari memperhatikan dirinya yang telah kacau dan dipenuhi peluh. Mutia yang sempat terjatuh dari kursi segera mendekati cermin untuk memperhatikan dirinya. Benar saja, dua tangan itu terluka dan polanya persis sama dengan ketika ia berada di dalam bawah sadar. Ia pun berpikir, apakah dirinya benar-benar hanya bermimpi sebab luka yang diterima terkesan nyata. Sedang bertanya tanpa suara, jendela terbuka lebar dengan suara dan gaya yang persis sama dengan pertama kali ketika Mutia terjebak ke dalam dimensi lain. Ia pun memutuskan untuk menjauh dan tidak mendekatinya, hanya untuk berjaga-jaga. Tidak, tubuh Mutia dibawa mundur oleh sepasang kakinya yang jenjang. Ia benar-benar takut akan kenyataan dari mimpi buruknya. Aku tidak mau, tolaknya sambil berlari keluar dari kamar menuju ke ruang tamu yang lebih luas dan jauh dari jendela dengan motif dan model yang sama. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya.
Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.